hipnotis para penonton yang melihatnya. Tabuhan rampak gendang mengimbangi di setiap liuk gerak tari yang serasa selaras. Namun, gerakan-gerakan indah ini dianggap vulgar dan mengandung unsur magis. Inilah salah satu tarian populer dikenal sejak lama di wilayah Karawang yang juga berperan penting dalam proses kelahiran tari jaipong. Begitu terkenalnya seni tari dengan khas lenggok pinggulnya hingga diberi julukan nama Goyang Karawang. Goyang Karawang itu tradisi, perlu diingat, jangan dicaci. Goyang Karawang sudah ada sejak lama, bahkan di zaman penjajah Belanda ya. Goyang Karawang itu suatu musik tradisional yang ada di daerah Karawang ya, makanya disebut Goyang Karawang. Itu menggunakan alat musik Jawa Barat, gendang yang jelas ya, gendang rapak sama gong sama piningan gitu. Di Goyang Karawang itu suatu kesenian musik tradisional Karawang yang ada penarinya berjoget ya, makanya goyang itu kan berjoget. Jadi jogetnya itu sedikit memang agak erotis ya. Hanya memiliki stigma erotis, Goyang Karawang juga melahirkan banyak cerita urban legend, mulai dari kisah rakyat turun-temurun hingga hal berbau mistis. Salah satu kisah yang terkenal adalah sosok penari ronggeng. Kisah masa lalu rombongan tari ronggeng asal Karawang Selatan yang tenggelam di Sungai Citarum mengiringi perjalanan panjang yang memilukan dan dipercaya hingga kini. Alhasil, sejak kejadian tragis itu, warga Karawang kerap mendengar suara gong atau gamelan yang diyakini sebagai arwah penasaran penari ronggeng. Dan setiap warga yang mendengar lantunan gamelan mempercayai rombongan tari ronggeng tengah tampil secara goib di lokasi tersebut. Kalau di situ sih memang hanya figurnya figur penari ya, penari ronggeng dalam arti memakai pakaian-pakaian seperti keraton ya. Saya pun pernah berjumpa ya, dalam arti di antara tidur dan tidak tidur gitu ya dengan penari ronggeng itu. Dan itu memang hanya penari sih, bukan pasar gaib. Memang itu suatu makhluk yang gaib. Penampilan ronggeng tradisional di Pulau Jawa bertujuan hanya untuk hiburan semata. Dalam hikayatnya, para penari ronggeng pentas dengan berjalan dari desa ke desa bersama sekelompok pemain musik yang memainkan gong dan alat musik tradisional lainnya. Selama tari ronggeng dipentaskan pada era kolonial, para penari diharapkan bisa mengundang tamu untuk menari bersama. Disinilah penari ronggeng akan menari menghibur mereka dengan gerakan yang kini dianggap erotis. Tujuannya sebenarnya untuk mengalihkan ke penonton itu yang menanggapkan dulu itu kan, yang mengundang itu kan kaum Belanda ya, para jenderal Belanda itu, untuk mengalihkan dan nantinya masa kita pejuang kita menjajaki untuk ke perangnya gitu. Nah, itu suatu taktik politik untuk perang itu sebenarnya awalnya. Jadi dibuatlah hiburan. Konon pada masa itu tari ronggeng diyakini sebagai alat komunikasi untuk mengusir para penjajah. Dengan taktik khusus, mereka membuat para londo, tuan tanah, dan pembesar masa lalu terlena saat melihat sungguhan goyang pinggul dari setiap penari ronggeng.
Alhasil, banyak yang meyakini lenggak-lenggok gerakan para penari seperti memiliki sihir pemikat yang amat kuat. Siapa yang melihat pasti terpesona dan terpikat. Bumbu-bumbu ajian pemikat akhirnya merebak. Salah satu yang paling sohor adalah ajian pemikat jaran goyang. Sebenarnya ritual khusus itu ada. Seperti sebelum make up itu pun kita baca Bismillah 3 kali supaya nanti kita auranya itu ada pada saat make up. Terus setelah make up kan udah rapi. Nah itu kita terlihat cantik auranya setelah make up itu. Nah yang setelah itu kita langsung baca Al-Fatihah juga sebagai tanda bahwa kita sudah siap untuk melakukan pementasan. Untuk susuk itu ada, jadi setiap penari bahkan ada yang pakai juga gitu susuk supaya kita nari dengan aura yang anggun gitu, terus orang-orang terpikat sama kita gitu. Susuknya itu ada emas, intan gitu, pokoknya yang berbentuk berlian-berlian gitu. Ajian pemikat jaran goyang termasuk ilmu pengasihan ampuh untuk memikat hati seseorang meski jarak jauh terhalang oleh lautan dan samudra. Rafal ajian yang memiliki kekuatan magis ini sangat masyhur di tanah Jawa. Tak hanya lekat dengan ajian pemikat, di kalangan penari ronggeng juga terkenal istilah mangling. Berdasar dari para penari yang setelah berhias akan terlihat bak permaisuri cantik mempesona. Karenanya, rumor keras pun berhembus jika sebelum pementasan berlangsung ada ritual tertentu yang harus dilakukan. Seperti berdoa izin pamit kepada leluhur, juga termasuk memberikan sesuatu kekuatan khusus pada alat rias mereka. Agar setelah digunakan, ada aura akan terpancar dari wajah sang penari. Benarkah demikian? Sebenarnya orang ngelihat kita ya kayak dirasuki karena gerakan kita itu ya kan, yang tadi pertama. Terus dari make up kita juga sebenarnya itu udah dikasih doa-doa sama sananya yang memiliki yang merasuki di badan kita gitu. Sosoknya cantik, terus iya bener, terus rambutnya panjang gitu. Pokoknya dia tuh senyumnya manis juga, terus ya rambutnya hitam panjang, pakai mahkota juga. Setelah itu baru ada rasa capek di badan, pada pegel-pegel setelah udahannya gitu. Dari intonasi bisa juga kata-kata itu alunan lagu juga, jadi memadu, terus musik pun memadu. Tapi untuk ronggeng sekarang tidak ada ronggeng, setahu ibu tidak ada ronggeng kerasukan, cuman hanya dia menarinya itu dengan semangat luar biasa dan tanpa disadari dia dengan alunan musik itu akan menarinya dengan full dan bagus dan dilihatnya tuh indah. Tidak diketahui sejak kapan muncul penamaan goyang Karawang. Tidak ada literatur resmi yang menandai embrio tercetusnya istilah tersebut. Namun, melegendanya goyang Karawang justru menimbulkan kontroversi luar biasa. Orang memandang negatif karena dianggap terlalu berlebihan, menonjolkan sisi sensitif tubuh. Tuntutan ekonomi kala itu membuat para perempuan desa memilih profesi sebagai ronggeng, hanya belajar mengandalkan olah rasa dan gerak. Saking khasnya, sebagian ronggeng ada yang terlalu dalam melenggok di hadapan penonton laki-laki. Profesi mulia bagi perempuan desa ini tercoreng hingga melahirkan pandangan jika penari ronggeng adalah penggoda dan perusak rumah tangga. Tapi di sini elitisnya bukan elitis yang secara umum ya. Kalau elitis secara umum kan serba pakaian juga agak terbuka, di sini tidak. Jadi elitis ini sebenarnya gerakan yang sangat gemulai tapi memang agresif dan
mengedepankan lakukan tubuh ya. Jadi orang Belanda itu sangat suka dengan goyangan tersebut, dalam arti goyangan yang sangat terampil dan agresif dan dilihat sangat indah gitu. Rupanya, kecantikan dan daya tarik penari ronggeng tak selamanya manis. Niat hati ingin menghibur, namun justru berujung tragis. Itulah catatan buruk yang terjadi di terowongan Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Seiring kisah seorang penari ronggeng yang wafat dan jasadnya dicor di dalam dinding terowongan. Menurut cerita, saat pemerintahan Hindia Belanda masih menguasai tanah air, mereka sering mengadakan pesta. Dan untuk menghibur para pekerja dan pejabat, mereka mengundang Nyi Sadea, seorang penari ronggeng terkenal di masanya. Singkat cerita, larutan kegembiraan pesta pun usai dan semua orang pulang ke rumah. Begitupun sang penari ronggeng Nyai Sadea. Namun hingga berhari-hari Nyai tak sampai juga ke rumah dan dinyatakan hilang entah kemana. Belakangan, kisah tragis pun beredar. Konon, jasad Nyi Sadea ditemukan mati di sebuah dinding terowongan kereta. Nyai Ronggeng ternyata sengaja dibunuh oleh Belanda dan dijadikan tumbal untuk pembangunan terowongan saat itu. Sadea itu dipanggil oleh seseorang, yaitu oleh Tambekmen. Dipanggil, itu bilangnya akan diberi uang, asalkan Nyi Sadea itu mau menuruti semua perintahnya. Mungkin yang dipikiran oleh Nyi Sadea itu kirain itu pekerjaan, bisa kerja. Ternyata dia harus mau melakukan hubungan suami istri dengan juru kunci tersebut. Karena tahu, si juru kunci itu tahu bahwa Nyi Sadea itu gadis, akhirnya di situ disetubuhi lah oleh juru kunci. Dan setelah itu jasadnya ditembok di dekat terowongan. Cerita ini seperti menemukan kebenaran karena masyarakat seringkali melihat penampakan seorang wanita berkebaya merah yang diyakini sebagai Nyi Sadea. Lantas mengapa harus Nyi Sadea dikorbankan dan menjadi tumbal? Dan bisa dikatakan benar, iya, karena memang sampai sekarang ini kan tidak ditemukan jasadnya ada di mana. Nah, jasadnya itu ditembok di sebelah kiri terowongan Sasataan. Baju menggunakan baju itu dan dalam keadaan masih hidup. Jadi bisa dikatakan dikubur atau ditembak hidup-hidup. Makanya sekarang menghantui, banyak sekali ya menghantui orang-orang sekitar dan juga siapa aja yang ada di sini. Sesaat lagi, tetap di Misteri Dunia. Islampedia, setiap Rabu sampai Jumat jam 4:30 pagi. Rasa penasaran membawaku pada sebuah perjalanan yang pantas kue sebut petualangan. Buat kue, ini rasanya super. Semua bisa jadi nyata dengan upgrade wifi rumahmu pakai Biznet Mode. Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Mimpi kecil bisa jadi besar. Dan kamu juga bisa mendunia. Jadi, siap wujudkan semua jadi nyata. Passion tuh kerjain yang lo suka. Nikmatnya kayak main, hasilnya nggak main-main. Kerjain yang lo suka, rasakan nikmatnya hidup. Udah nggak bisik nature. Dengerin musik aja lah. Mas, misi. Spotify bikin beda suasana. Download aplikasinya gratis. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Dengarkan aku, pria punya selera. Gudang garam filter internasional. Dengerin musik aja lah. Mas, misi. Spotify bikin beda suasana.
Download aplikasinya gratis. Passion tuh kerjain yang lu suka. Nikmatnya kayak main, hasilnya nggak main-main. Kerjain yang lu suka, rasakan nikmatnya hidup. Gudang Garam Signature. Semua bisa jadi nyata dengan upgrade wifi rumahmu pakai Bisnet Home. Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Mimpi kecil bisa jadi besar. Dan kamu juga bisa mendunia. Jadi, siap wujudkan semua jadi nyata. Camel presents New Camel Original Mile. The true taste of mild. Experience the smooth sensation and enjoy the satisfaction. New Camel Original Mile. Only 20,000 rupees. Semua bisa jadi nyata dengan upgrade wifi rumahmu pakai Bisnet Home. Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Mimpi kecil bisa jadi besar. Dan kamu juga bisa mendunia. Jadi, siap wujudkan semua jadi nyata. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria dengan selera. Gudang Garam Filter Internasional. Suka banget sama konten seru yang unik, fenomenal, lucu dan menghibur banget, membuat semua terheran-heran sampai terharu. Pastinya jadi perbincangan para netizen. Semuanya lengkap tersedia di Trending. Setiap Senin sampai Jumat jam 10.15 pagi. Ini baru Trans 7. Passion tuh kerjain yang lo suka. Nikmatnya kayak main, hasilnya nggak main-main. Kerjain yang lo suka, rasakan nikmatnya hidup. Gudang Garam Signature. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Di penghujung hari Anda, kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Tidak terima dituduh mencabuli anak di bawah umur, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan melakukan sumpah pocong. Kebakaran satu rumah warga di Tanah Toraja mengakibatkan pemilik rumah ditemukan tewas. Saksikan Redaksi Malam, Selasa sampai Sabtu, jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7. Camel presents New Camel Original Mile. The true taste of mild. Experience the smooth sensation and enjoy the satisfaction. New Camel Original Mile. Only 20,000 rupees. Islampedia, The Untold Story, menyajikan kisah tak terungkap dari para nabi dan juga peristiwa besar dalam sejarah Islam. Bersama Ustadz Arifin Nugroho. Bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Islampedia, setiap Rabu sampai Jumat jam 4:30 pagi. Ini baru Trans 7. Passion tuh kerjain yang lu suka. Nikmatnya kayak main, hasilnya nggak main-main. Kerjain yang lu suka, rasakan nikmatnya hidup. Gudang Garam Signature. OMG! Berita unik dan fenomena sosial gak ada habisnya. Penasaran juga kan, Besti? Yuk kita cek faktanya. Let's go! Siap-siap untuk ikuti investigasinya. Apapun yang menarik yang bikin kamu banyak tahu, oh my god, ini dia kuncian kamu. OMG, setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi. Ini baru Trans 7. Kala gelap merenggut cahaya, hanya pada kebesaran surya, kuat kita tercipta. Kita adalah surya.
mulai membekas di ingatan kita saat melihat ondel-ondel melintas di keramaian. Tak hanya Sohor sebagai boneka besar menakutkan, belakangan sebuah viral video ondel-ondel bisa bergerak sendiri saat tidak dimainkan. Biasa digunakan sebagai penolak bala atau penjaga kampung. Boneka yang terbuat dari anyaman bambu ini dahulu diarak saat terjadi wabah, hajatan, atau sedekah bumi setelah panen raya. Namun seiring perubahan zaman, ondel-ondel mengalami pergeseran makna dan fungsi dalam keseharian. Ondel-ondel itu memang tokoh masyarakat nih melihat, wah ini ada tanda-tanda akan muncul cacar nih, ini akan muncul muntaber nih. Oh dilihat di sawahnya, wah ini akan ada gagal panen nih. Dalam singkat cerita itu, kemudian mereka meminta kepada kekuatan besar yang bentuknya boneka besar yang ondel-ondel itu untuk melakukan bersih kampung. Sebagai warisan leluhur dan nenek moyang, ondel-ondel yang memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dengan garis tengah 80 cm dalam bentuk laki-laki, dahulu berwujud seram dengan mata melotot dan gigi bertaring, yang pada awalnya justru disebut barongan. Sebenarnya, ondel-ondel adalah tokoh yang dihilangkan pada sendera tari reog versi Wengker dari Ponorogo yang merupakan tokoh sepasang makhluk halus dengan tubuh besar. Tetapi karena mengganggu perjalanan Singo Barong, maka dikutuklah ondel-ondel menjadi burung gagak dan merak dalam bentuk raksasa. Mengiringi kebesaran namanya sebagai pertunjukan seni khas Betawi, malam ini misteri dunia menelisik kisah mistis yang pernah terjadi pada ondel-ondel. Kayaknya ondel-ondel nggak jelas. Kok bisa gerak-gerak sendiri sih? Kalau dilihat di videonya percaya, itu kan buatan. Tapi kalau yang namanya ada hal-hal gaib di dalam ondel-ondel, ya bisa kagak. Nah kalau dibilang ondel-ondel ada isinya, ya jelas ada isinya. Gimana dia bisa bergerak kalau gak ada isinya? Dia nari-nari, dia kesana kemari. Tapi kalau dia ditaruh di tempat itu gak ada isinya, kan gak bisa kemana-mana, orang dalamnya kosong. Memang bukan tanpa alasan jika banyak orang takut melihat boneka besar dari anyaman bambu ini. Dengan warna merah pada ondel-ondel pria, konon memang sengaja dibuat untuk menimbulkan kesan marah. Tak hanya berfungsi sebagai penolak bala, mengusir wabah penyakit, serta gangguan roh halus yang bergentayangan, pembuatan ondel-ondel di masa lampau juga tidak sembarangan, karena dianggap memiliki kekuatan goib dan membutuhkan sesaji dalam ritual yang disertai pembakaran minyak. Sebagai boneka yang disakralkan, pengalaman mistis tadi mungkin kerap muncul menghinggapi para ahli waris seniman Betawi. Menurut pengakuan, ondel-ondel yang disimpan terkadang memancarkan aura berbeda di luar nalar manusia. Bahkan, tak sedikit anak kecil menangis saat melihat wujudnya. Meski secara logika, boneka besar itu tidak menampakkan reaksi menakutkan. Alhasil, entah apa yang ada di dalamnya, karena aroma mistis ondel-ondel bisa membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum tampil nih di acara hitan nih, biasanya kalau berhubung ini kan dipakainya buat pengusir bala, berarti kan harus ada ritual khusus yang dilakukan, seperti nyiapin sajen, menyannya segala macam, ada ayam hitam itu disiapin. Kalau sajennya sih untuk menghormati leluhur, ya nanti kan tetap itu nggak boleh dimakan sama yang lain, harus dari keluarga kita yang makan sajen tersebut. Berdasarkan fungsinya sebagai penolak bala, konon pembuatan ondel-ondel biasanya melalui proses ritual tertentu,
Sebelum pembuatan dimulai, pengrajin menyediakan aneka sesaji berupa kemenyan, kembang 7 rupa, dan bubur sumsum. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan dengan tujuan agar pembuatan ondel-ondel berjalan lancar dan roh yang bersemayam di boneka adalah roh baik. Jadi kalau dulu kita kan sebelum tampil itu, apalagi di eranya almarhum bapak ya, itu udah pasti ada acara ritual khusus karena memang fungsinya buat sebagai penolak bala. Iya memang kalau bicara aku karena yang udah pasti saya dapat infonya sih terutama dari yang manggil ya, dari yang hajat nih. Bang, makasih bang, kemarin biasanya ini anak ketempelan makhluk yang lain semenjak dia panggil acara abang udah nggak lagi gitu. Dalam kisahnya, topeng ondel-ondel berbentuk laki-laki dan perempuan memiliki makna tersendiri. Konon, topeng ondel-ondel lelaki berwarna merah memiliki arti pemberani dan gagah perkasa. Sementara topeng perempuan yang berwarna putih mengandung arti harus menjaga kesucian. Jika ditarik jauh ke belakang, keberadaan ondel-ondel diyakini sudah ada sebelum 1600 Masehi berdasarkan informasi yang tercantum dalam catatan seorang pedagang Inggris bernama Edward Scott. Dalam bukunya, sang penulis menuturkan bahwa pada zaman tersebut ia melihat ada kebudayaan unik berbentuk boneka raksasa yang dipertunjukkan masyarakat Sunda Kelapa dalam suatu upacara adat. Meski namanya tidak disebutkan, namun sang penulis meyakini bahwa jenis boneka raksasa itu mirip dengan ondel-ondel. Kalau untuk wajah ondel-ondel ini kita dipantang buat mirip kayak mirip wajah seseorang, itu nggak boleh. Kita kan ini ondel-ondel itu kan sifatnya boneka, bukan berhala. Makanya bisa dibilang ondel-ondel, boneka mainan. Versinya ini kan ondel-ondel itu kan boneka gede. Makanya dibilang nggak boleh harus mirip kayak orang. Kalau udah dibikin mirip kayak orang, jatuhnya nggak beda jauhnya kita kayak bikin berhala. Nanti di waktu-waktu ini menyangkutnya sih masih ke agama. Di akhirat kita disuruh suruh hidup yang kita bikin. Adalah kesenian lakon Bapak Jantung atau sering disebut topeng jantung yang tumbuh dan berkembang di wilayah budaya Betawi. Menurut catatan sejarah, lakon ini mulai muncul di pertengahan abad ke-19 di pinggiran kota Jakarta. Biasanya, pertunjukan topeng si jantung merupakan bagian dari penutup kesenian topeng Betawi yang dipertunjukkan semalam suntuk dalam acara pernikahan dan berbagai acara lainnya. Melalui pementasan, penonton bisa menyerap bahasa Betawi asli dengan sangat mudah. Kalau punya tanah jangan main jual-jual aja. Pernah menanam kubang takut tanah orang mau punya kepala. Menurut budayawan Betawi, Jantung merupakan karakter seorang tokoh Betawi Paruh-Baya yang kerap memberikan nasihat kepada pasangan yang tengah melangsungkan pernikahan. Salah satu keahlian yang harus dikuasai oleh pemeran Jantung di panggung adalah pandai berpantun. Karena dari pantun-pantun itulah ia memberikan nasihat kepada kedua mempelai pengantin di pelaminan. Dalam struktur seni pertunjukan topeng itu sesudah instrumentalia yang disebut dengan petalu atau arang-arangan, muncul tari topeng tunggal, muncul lipet gandes, maka muncul lakon. Habis lakon baru muncul terakhir itu babak terakhir yang disebut dengan jantung. Bagi warga Betawi, peran si Jantung terbilang erat kaitannya dengan seniman serbabisa almarhum Haji Bokir. Semasa hidupnya, pria bernama asli Bokir bin Jiun ini tak hanya berperan sebagai si Jantung saja, melainkan telah menjadi bagian dari legenda kesenian topeng Betawi. Bukan semata-mata pentas kesenian biasa, tiap pertunjukan topeng, si Jantung memiliki makna mendalam bagi komedian legendaris itu. Konon, ketika tengah melakoninya, ia bak terhipnotis oleh daya magis si Gedong. Ingin tahu tentang topeng si Jantung? Tim Misteri Dunia melisik lebih dalam mengenai topeng misterius ini dengan menemui ahli waris sang maestro Betawi. Kalau
Kalau si Jantuk ini sebenarnya ada lakonnya, jadi ada ceritanya, jadi beda. Kan topeng Betawi itu ada sendi tari, ada musik dan cerita. Ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Dan kalau lakon atau teater cerita ini udah selesai, disambunglah dengan lakon yang si Jantuk ini beda segmen, ibaratnya beda cerita. Jadi ada 4 pertunjukan sampai matahari terbit ya pokoknya. Topeng Betawi selesai dulunya sampai jam sebelum subuh. Terus dilanjut lagi habis subuh jam 6. Nah itu si Jantuk, lakon si Jantuk ini. Kalau kita nyebutnya kedok ya, bukan topeng ya, kedok. Si Jantuk ini kenapa sampai karena kuat ya, karena satu udah tugas sekali, kewajiban melestarikan budaya. Jadi orang tua saya dulu bersama rekan-rekannya ya semangat lah pokoknya. Ada apa gitu di kedoknya, enggak, tergantung yang maininnya gitu. Karena pengalaman dan ilmunya cukup ya, akhirnya penampilannya juga dibikinnya kayak oh yang main bukan dia, enggak gitu. Diceritakan konon saat sang anak berperan sebagai si Jantuk, suara dari pria kelahiran tahun 1983 ini berubah seperti suara almarhum Haji Bokir. Alhasil banyak yang meyakini bahwa suara dari pemilik nama asli Sukriya ini berubah lantaran kekuatan magis dari topeng si Jantuk. Kalau rasa itu ada ya, cuman kalau saya pribadi sebelum saya tampil tuh pakai ini, saya pakai udah pas saat saya pakai ini udah gemeter ya. Iya, saya gemeter, badan saya gemeter, tapi saya nggak punya pikiran macam-macam sih. Saya gemeter, terus itu waktu saya baru udah mulai gemeter tuh, suara juga udah mulai beda. Nih kayak contohnya kayak gini, manja manja pisangnya si Ambon Raja yang ngasih Majantuk muda, anaknya makan bapaknya jaga, nyamtu pisangnya si Raja Batu yang ngasih Majantuk atu, anaknya makan bapaknya satu, nyamplok pisangnya si Raja Kepok yang ngasih Majantuk montok, anaknya makan bapaknya nyapok. Nah, gitu. Sebagai pembuktian kepada tim misteri dunia, Sabar memakai topeng si Jantuk untuk mengenang kembali kebesaran nama sang ayah, sembari coba mengungkap misteri apa yang ada dalam topeng tersebut. Kalau saya pribadi kalau tampil, karena kita memang diajarkan ya, sebelum tampil kita berdoa dulu. Cuman kalau ada benturan-benturan kita di lapangan ada aja sih ya kalau kita tampil ya. Kalau kita tampil tuh misalkan ada penari yang kesurupan apa ada, tapi nggak semua tempat, ada tempat-tempat tertentu yang mungkin ada gangguan itunya sih. Tapi alhamdulillah sih kalau kita tampil kita semaksimal mungkin, kita jaga luar dalam ya, karena kita kan orang kampung, tradisi kita biar pertunjukan kita lancar. Mengacu pada penghayatan tersebut, akhirnya membuat tim misteri dunia bertanya-tanya, apakah topeng si Jantuk telah melalui ritual khusus sebelum dikenakan dan melakukan pementasan? Enggak, kalau saya alhamdulillah sih ya itu kan ada juga aman. Alhamdulillah kalau saya aman ya, tapi detik ini jangan sampai lah gitu. Cuman kalau pakai ini hawanya mau beda, sayanya beda. Ini kayak orang gimana sih, nervous itu gimana sih, muka pada merah, belum main gugup, gemeter, campur aduk dah, udah mules, udah apa aja tuh, pengen inilah itulah ada. Makanya pas makin kita jadi kayak orang nggak berani banyak gaya atau lagu gitu, pakai kedok gitu enggak, diam aja gitu. Saya ngomong kalau ini maaf ya kalau salah saya, ke bapak saya, Pak, saya mau pakai kedok kan, saya mau Pak bikin sedih ya, enggak begitu ya. Ini saya mau pakai kedok ini, saya mau nampilin gitu biar jalan lancar juga. Saya pokoknya mintanya gitu sih. Satu,
tegur kalau saya salah. Saya mau bawain lakon si Jantung.